Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram adalah sebuah masjid di kota Makkah yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah sholat. Menurut keyakinan umat Islam, Ka'bah atau nama lainnya Bakkah pertama kali dibina oleh Nabi Adam dan kemudian dilanjutkan pada masa Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya, Nabi Ismail, dan sekaligus membangun masjid di sekitar Ka'bah tersebut. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi. Wahai Rasulullah, masjid apa yang dibangun pertama kali di muka bumi? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Masjid Al-Haram. Aku berkata, lalu apa lagi? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa lama jarak keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3186 dan Muslim nomor 520. Hadis di atas harus dipahami bahwa yang dibangun saat itu adalah fondasinya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dengan jawaban yang memuaskan. Jawabannya adalah bahwa isyaratnya menunjukkan yang dibangun adalah fondasinya masjid. Nabi Ibrahim bukanlah yang pertama membangun Ka'bah, dan Nabi Sulaiman bukanlah yang pertama kali membangun Baitul Maqdis. Kami telah meriwayatkan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam. Kemudian anak-anaknya menyebar di muka bumi, maka boleh jadi sebagian mereka membangun Baitul Maqdis. Kemudian Ibrahim yang membangun Ka'bah menurut nas Al-Quran. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Qurtubi. Sesungguhnya hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman ketika mereka berdua membangun dua masjid sebagai yang mengawali, tetapi mereka hanya memperbaharui apa-apa yang telah difondasikan oleh selain mereka berdua. Selanjutnya, perluasan Masjidil Haram ini dimulai pada tahun 638 sewaktu Khalifah Umar bin Khattab dengan membeli rumah-rumah di sekeliling Ka'bah dan diruntuhkan untuk tujuan perluasan, dan kemudian dilanjutkan lagi pada masa Khalifah Utsman bin Affan sekitar tahun 647 Masehi. Namun sebelum sampai pembahasan pokok, silahkan sahabat subscribe, like, and share video ini agar kami tetap semangat untuk membuat video-video bermanfaat seperti ini dan agar juga menjadi bagian kita untuk melakukan syiar Islam. "20 fakta unik Masjidil Haram." 1. Menurut hadis sahih, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid lain, kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Satu kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali sholat di masjid-masjid lain, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Adapun satu kali sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 250 kali sholat di masjid-masjid lain, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Begitulah pahala yang Allah lebihkan bagi kaum muslimin yang melaksanakan sholat di ketiga masjid tersebut. 2. Fakta Masjidil Haram yang kedua soal Ka'bah. Ka'bah merupakan magnet kuat yang berada di Masjidil Haram. Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim di dunia ini berbentuk kubus dengan ukuran panjang 13 meter, lebar 11 meter, dan tinggi 12 meter. Ka'bah dibangun dari batu dan ditutupi kain hitam. Ketiga, Ka'bah tidak rusak meski diterjang bencana alam. Pada tahun-tahun sebelumnya,
Masjidil Haram beberapa kali dilanda banjir dan bencana alam lainnya. Peristiwa tersebut menghancurkan beberapa area masjid, seperti pada tahun 1629. Masjidil Haram rusak parah akibat hujan deras dan banjir. Masjid lantas kembali dibangun oleh Sultan Murad IV dari kekhalifahan Turki Utsmani. Namun, tidak terjadi apapun dengan Ka'bah yang menjadi pusat ibadah. Ka'bah tetap berdiri tegak tanpa kerusakan. 4. Fakta Masjidil Haram yang keempat adalah tentang Hajar Aswad. Konon, batu tersebut merupakan batu yang turun dari surga, dibawa oleh Nabi Ismail, yang diberikan oleh malaikat Jibril dan diletakkan oleh Nabi Ibrahim ketika hendak membangun Ka'bah. Awalnya, batu Hajar Aswad berwarna putih, namun seiring waktu, batu tersebut berubah menjadi warna hitam dikarenakan dosa manusia. Sekarang ini, batu Hajar Aswad sudah terpecah-pecah menjadi 7 bagian, tidak utuh lagi dalam satu bongkahan. Menempel di Ka'bah dan berada 1,5 meter dari permukaan tanah. Hajar Aswad berada di tempat di mana posisinya selalu menjadi permulaan tawaf, yaitu terletak pada bagian sudut timur laut dari bangunan Ka'bah. Sedangkan semua orang tawaf selalu memulai tawafnya dari situ. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Ubaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkiaskan Hajar Aswad sebagai tangan Allah di bumi. Barang siapa yang mengusap Hajar Aswad, seolah-olah sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia dianggap seperti sedang berbaiat kepada Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa bersalaman dengannya, Hajar Aswad, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Air Zam-Zam. Terdapat sumur air Zam-Zam yang tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Air Zam-Zam yang istimewa ini memiliki segudang kelebihan dan manfaat dibanding dengan air-air lain yang ada di dunia. Belum lagi keberkahan yang Allah Ta'ala berikan bagi yang meminumnya. Salah satunya bisa menjadi uzur bagi segala obat tergantung niat dan doa pada saat meminumnya. 6. Masjidil Haram memiliki luas keseluruhan mencapai 356.800 meter persegi dengan kemampuan menampung jamaah sebanyak 820.000 saat musim haji, yang kemudian bisa bertambah sampai 2 juta lebih jamaah saat sholat Id dilakukan. 7. Bangunan termahal di dunia. Masjidil Haram berada di puncak daftar bangunan termahal di muka bumi hingga saat ini. Pembangunan masjid ini menelan biaya 100 miliar dolar AS atau sekitar 1.500 triliun bila dikurs dengan 15.000 per US dollar. Nilai tersebut jauh di atas menara Abraj Al-Bait di kota Makkah dengan nilai hanya 16 miliar dolar. Sebagai bangunan kedua termahal di dunia. 8. Fakta Masjidil Haram soal lantai marmer di area Ka'bah yang super dingin meskipun di tengah cuaca terik kota Makkah. Kaki jamaah yang tawaf mengitari Ka'bah dijamin tidak merasa kepanasan, meski suhu udara di kota Makkah mencapai 50 derajat sekalipun. Lantai Masjidil Haram ini terbuat dari marmer khusus yang didatangkan langsung dari daerah di sebelah utara Yunani yang bernama Tassos, sebuah pulau di Yunani yang memiliki luas wilayah 380 km persegi. Batuan marmer Tassos terkenal sebagai marmer yang mampu memberikan kesejukan dan meredam hawa panas yang memantul ke lantai. Bentuknya semakin istimewa dengan warna putih kristal yang merupakan warna khas. 9. Jumlah karpet yang terpasang di seluruh Masjidil Haram berjumlah kurang lebih 25.000 buah. Karpet tersebut berkualitas tinggi. Penggantian karpet dilakukan 5 tahun sekali. Saat ini, penggunaan karpet memasuki fase yang keempat, dimulai sejak tahun
1434 Hijriah hingga sekarang 1444 Hijriah atau tahun 2022 ini. Karpet ini diproduksi dari perusahaan lokal Arab Saudi. Warna dominan yang dipakai adalah warna hijau. Setiap karpet memiliki chip elektronik dan kode yang terhubung dengan sistem elektronik. Jadi, informasi mengenai tanggal pembuatan, lokasi, dan pencucian bisa terbaca. Pada 3 fase sebelumnya, karpet pernah menggunakan hasil produksi dari Belgia, Jerman, Lebanon, dan lokal Arab Saudi sendiri. Hingga kini, keseluruhan hanya menggunakan hasil produksi lokal Arab Saudi mereka sendiri. 10. Masjidil Haram buka 24 jam sehari. Tidak pernah benar-benar ditutup selama lebih dari 1400 tahun dan menerima 20 juta pengunjung setiap tahunnya. Kendati pernah ditutup untuk peziarah umum karena pandemi, Masjidil Haram tetap dibuka bagi orang-orang yang mendapat izin. 11. Keheningan hanya terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, saat itu jamaah pada tanggal 9 Zulhijjah waktunya melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Wukuf merupakan bagian terpenting dalam ritual ibadah haji. Karena tidak sah haji seseorang apabila tidak berwukuf di Arafah. Nah, di saat itu pula kiswah Ka'bah diganti. 12. Kain kiswah. Kiswah ini memiliki luas 658 meter persegi dan terbuat dari sutra seberat 670 kg. Jahitannya terdiri dari benang emas seberat 15 kg. Jahitan ayat-ayat Al-Quran dilakukan secara manual, meski terkadang menggunakan komputer. 13. Sistem audio terbaik di dunia. Sistem audio di Masjidil Haram adalah salah satu yang terbaik, terdetail, terbesar, terefisien, dan yang paling kompleks di dunia. Dengan margin kesalahan sistem audio 0%. Sangat efektif untuk menghindari kegagalan fungsi karena memiliki sistem utama, sistem cadangan, dan sistem darurat untuk sensitivitas suara. Bagian divisi sound ini memperkerjakan lebih dari 65 orang petugas operasional khusus sebagai insinyur, teknisi, pengawas, dan operator. Mereka bekerja untuk memastikan semua sistem audio bekerja dengan baik dan memastikan bebas dari malfungsi dengan menggunakan teknologi terbaru. 14. Memiliki 2.000 petugas kebersihan. Ada sekitar 2.200 petugas kebersihan yang bertugas di Masjidil Haram. Mereka bekerja sangat sigap dan terlatih. Saat berbuka di bulan puasa, hanya dibutuhkan waktu 2 menit untuk membersihkan kembali sisa makanan hingga tiba kumandang iqomah sholat maghrib. 15. Terdapat 1.500 tempat penampungan sampah, di mana sampah yang dikeluarkan setiap harinya mencapai 30 ton dan memiliki 40 mobil pembersih sanitasi listrik dan 60 mesin saniter listrik untuk membersihkan halaman terbuka dan 2.000 barel sanitasi yang tersebar di seluruh tempat. 16. Memiliki 2.000 toilet lebih yang digunakan setiap hari dan dibersihkan setiap 6 jam sekali. 17. Ada 25.000 dispenser air tersebar di dalamnya, menjadikan Masjidil Haram sebagai salah satu sistem pengeluaran air terbesar di dunia. 18. Menyediakan 2.000 brankas tempat penitipan barang sebagai tempat penitipan barang-barang pribadi para jamaah. 19. Tersedia 10.000 kursi roda reguler untuk digunakan gratis. Sebanyak 400 kursi roda berpemandu elektronik dan layanan untuk penyandang disabilitas lainnya. 20. Zona larangan terbang di atas Masjidil Haram. Ada beberapa teori dan alasan mengapa wilayah Masjidil Haram menjadi zona larangan terbang. Sebuah teori menunjukkan bahwa ada gelombang magnet besar yang terpencar di atas Ka'bah. Sehingga kalau area tersebut dilintasi pesawat,
maka bisa mengacaukan sistem navigasi pesawat dan mengancam keselamatan pesawat. Selain itu, sebuah teori juga menunjukkan bahwa Ka'bah adalah pusat titik bumi. Letak Ka'bah yang berada di tengah kutub selatan dan kutub utara membuatnya disebut sebagai zero magnetism area dan menjadi pusat bumi. Hal itulah yang membuat pesawat tidak bisa terbang di atas Ka'bah. Beberapa alasan lainnya adalah karena lokasinya yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Suara mesin yang dapat memantul dan gema suara mesin pesawat dianggap dapat menghambat konsentrasi para jamaah dan mengganggu kekhusyuan ibadah. Larangan itu juga diperkuat dengan alasan adanya orang non-muslim yang mungkin berada di pesawat. Seperti yang kita ketahui, orang non-muslim dilarang memasuki wilayah kota suci Mekah, sekalipun ia berada di dalam pesawat. Itulah 20 fakta Masjidil Haram. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi hal-hal menakjubkan yang bisa diangkat dari Masjidil Haram itu. Selain untuk menambah wawasan kita semua, fakta Masjidil Haram di atas semoga bisa menambah keimanan kita sebagai muslim. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silakan masuk ke channel kami dan lihat video-video kami. Subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi bagian dari amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.